Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Tiara Kurnia Putri dan rekan saya yang pertama bernama Fatia Rizky Suryadi dan yang kedua Safira Dila Novianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang integrated farming. Materi pertama akan disampaikan oleh Safira Dila. Kepada Safira Dila dipersilakan. Pertanian terpadu. Pertanian terpadu integrasi farming adalah pendekatan holistik dalam pertanian yang menggabungkan berbagai kegiatan pertanian dan peternakan secara integrasi. Dalam pertanian terpadu, terbagi elemen pertanian seperti tanaman, hewan, ternak, dan pengelolaan sumber daya alam seperti air dan tanah dikelola secara bersama-sama. Contoh kegiatan dalam pertanian terpadu termasuk penggunaan kotoran hewan sebagai pupuk organik untuk tanaman sebagai pakan ternak, penanaman tanaman legum sebagai penutup tanah dan pembenah tanah alami dan penerapan sistem pertanaman tumpang sari untuk memanfaatkan ruang lahan secara efisien. Keuntungan pertanian terpadu. Yang pertama, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya seperti air, nutrisi, dan energi. Yang kedua, diversifikasi pendapatan petani melalui integrasi sebagai kegiatan pertanian dan peternakan. Yang ketiga, pengurangan resiko karena adanya variasi sumber pendapatan yang lebih banyak. Yang keempat, peningkatan keseimbangan nutrisari dan dalam tanah dan mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Yang kelima, pengendalian hama dan penyakit secara alami melalui keseimbangan ekosistem. Yang keenam, peningkatan berkelanjutan pertanian dengan mengurangi dampak lingkungan negatif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatia. Kepada Fatia, saya persilakan. Selanjutnya, komponen utama dalam sistem pertanian meliputi yang pertama, tanaman, termasuk jenis tanaman yang ditanam, pemilihan varietas, teknik budidaya, perlindungan tanaman, dan manajemen tanah. Yang kedua, hewan ternak, melibatkan pemeliharaan hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, ayam, atau babi, termasuk aspek pakan, kesehatan, pemeliharaan, dan manajemen limbah. Yang ketiga, sumber daya alam, meliputi pengelolaan air, pengelolaan tanah, penggunaan pupuk, pengendalian erosi, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Yang keempat, lingkungan, memperhatikan dampak praktik pertanian terhadap lingkungan, termasuk pelestarian habitat alami, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengelolaan limbah pertanian. Yang kelima, faktor manusia, melibatkan petani, pekerja pertanian, kebijakan pertanian, pasar dan perdagangan, pendidikan pertanian, serta interaksi sosial dan ekonomi dalam koneksi pertanian. Pertanian modern dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk meningkatnya permintaan pangan, perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, dan ketidakseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan pendekatan dan inovasi dalam praktik pertanian guna meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan ketahanan pangan. Pendekatan yang dibahas, yang pertama ada pertanian berkelanjutan. Praktik pertanian yang memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang. Yang kedua, pertanian presisi atau precision farming. Penggunaan teknologi digital, pemetaan spesial, dan analitik untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk, air, dan pestisida. Yang ketiga, agroforestry, yaitu integrasi
integrasi tanaman pohon dengan tanaman pertanian atau peternakan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, menjaga kualitas tanah, dan menyediakan sumber pendapatan sumber pendapatan tambahan. Yang keempat, pertanian terpadu. Penggabungan berbagai kegiatan pertanian dan peternakan dalam satu sistem terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, pertanian vertikal. Budidaya tanaman dalam lingkungan tumpang sari menggunakan teknologi seperti pencahayaan buatan dan hidroponik yang memungkinkan produksi pangan di daerah perkotaan dengan ruang terbatas. Yang keenam, pertanian organik. Sistem pertanian yang menghindari penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis dengan fokus pada keberlanjutan dan kualitas produk organik. Adapun langkah-langkah yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Peternakan sapi dan pertanian tanaman harus berada dalam jarak yang dekat untuk memudahkan aliran bahan-bahan organik dan meminimalkan biaya transportasi. Yang kedua, penggunaan kotoran sapi sebagai pupuk organik. Kotoran sapi dapat dikumpulkan dan diolah menjadi pupuk organik. Pupuk organik ini kemudian digunakan dalam pertanian tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas tanaman. Yang ketiga, sistem pemupukan yang terintegrasi. Pupuk organik dari peternakan sapi digunakan bersamaan dengan pupuk anorganik dalam pertanian tanaman untuk memastikan ketersediaan nutrisi yang seimbang bagi tanaman. Yang keempat, penggunaan sisa tanaman sebagai pakan ternak. Sisa tanaman dari pertanian tanaman dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan untuk sapi. Misalnya, jerami atau limbah tanaman dapat dikeringkan dan digunakan sebagai pakan hijauan atau pakan serat bagi sapi. Yang kelima, manajemen air yang terpadu. Air limbah dari peternakan sapi dapat diolah dan digunakan untuk irigasi pertanian tanaman, mengurangi kebutuhan air tambahan. Yang keenam, manajemen sistem tanah. Praktik tumpang sari atau intercropping atau rotasi tanaman dengan peternakan sapi dapat membantu menjaga kualitas tanah dan mengurangi resiko erosi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.